Gimana tentara mau dipisahin dari rakyat? Cikal bakal perjuangannya dari rakyat jadi tentara, terbalik lagi jadi rakyat. Kok mau dipisahin? Bapak ini di mana cara berpikirnya, Pak? Tapi apa yang kita lihat hari ini, beliau justru menunggukan perpecahan. Pak, berhadapan dulu sama saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita berjumpa lagi dalam diskusi hari ini. Seperti biasa kita akan membahas persoalan bangsa ya, salah satunya terkait fungsi dan peran TNI saat ini ya. Dan mungkin juga akan nanti kita bicara tentang bagaimana idealnya sih TNI itu ke depan. Hari ini kami menghadirkan seorang prajurit yang telah puluhan tahun berbakti pada nusa dan bangsa. Hari ini beliau yang terhormat Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Tri Tamtomo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang, alhamdulillah. Iya. Nah, hari ini kita akan banyak diskusi Pak ya tentang TNI ke depan seperti apa, dan juga mungkin ada evaluasi terkait peran TNI hari ini gitu kan. Karena kan banyak masalah mungkin di dalam dan luar negeri yang membutuhkan semacam sikap yang seharusnya tegak lurus pada aturan yang ada. Mungkin semacam koridor, apakah itu undang-undang TNI ataupun undang-undang pertahanan negara. Beliau nanti akan banyak menjelaskan ya untuk itu. Hari ini suasana kita masih lagi suasana pandemi ya. Mungkin bagi seluruh anak bangsa turut prihatin terkait kondisi ini, dan sebagai wujud kepedulian kita dan juga semangat kita untuk bersama-sama menjadi bagian dari bangsa ini untuk meredam pandemi ini, kita juga dalam diskusi kali ini tetap menjalankan prokes Pak ya. Yeah. Prokes, salah satunya kita memakai masker ini ya, salah satu pencegahan untuk pandemi ini. Nah, sesuai prosedur kami tadi sudah sepakat dan semua sesuai aturan prokes yang berlaku, dan kita juga sudah sama-sama ini Pak ya, semua sudah diperiksa semuanya. Nah, mungkin kita bisa copot masker Pak. Tapi semuanya tetap jaga prokes. Oke, terima kasih. Oke Pak, mungkin kita mulai Pak dari isu-isu yang paling hangat hari ini Pak. Terkait ini kan menjadi perhatian publik, dan juga publik melihat ini kayak semacam kontroversi. Salah satunya ini kan ada kasus yang paling baru, itu kan Inspektur Kodam ya, Merdeka, Brigjen Junior Tumilar. Beliau sampai mengirim surat pribadi ya, terbuka lagi ke Presiden Jokowi terkait permasalahan seorang Babinsa yang dalam konotasi ini, Babinsa ini sebenarnya membela kepentingan rakyat terkait hak paling dasar, hak tanah. Nah, ini sampai hari ini ternyata ada semacam respon yang justru memunculkan kontroversi. Di sini Brigjen Junior itu bisa dibilang dipindah tugaskan gitu Pak ya, kurang lebih. Nanti mohon Bapak koreksi ini. Nah, ini kalau menurut Bapak persoalan ini kan terkait bahwa fungsi daripada Babinsa sendiri ini karena memang dia sebagai satuan teritorial ya, memang kan untuk membina dan membantu rakyat, dalam arti rakyat sekitar. Ini kan masuk dalam 8 wajib TNI itu Pak ya. Poin ke-8 salah satunya adalah membantu dan melindungi warga di sekitar gitu Pak. Dari situ. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan dalam kasus ini sebenarnya langkah yang dilakukan Babinsa dalam hal ini diiyakan atau istilahnya didukung oleh Brigjen Junior. Kalau menurut Bapak gimana? Sikap ini sebenarnya gimana? Apakah ini sebagai bentuk bentuk penyangkalan, atau justru ini malah jalan lurus yang ditunjukkan oleh Brigjen Tumilar ini? Gimana Pak, menurut Bapak? Baik, saya coba menjawab. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbincang-bincang di tempat ini. Tentunya kita terima kasih karena apa yang akan dibahas menyangkut isu aktual yang saat ini sedang terjadi dan menjadi perbincangan di halayak ramai. Tentunya saya selaku mantan prajurit dan saya pernah bertugas di wilayah itu.
selaku Komandan Batalion 712 Wiratama, saya coba izin untuk memberikan komentar sedikit. Yang pertama, bahwa kita harus flashback ke belakang kepada tuntutan reformasi 1998 yang lalu, di mana kemudian keluar TAP MPR 2000 nomor 6 dan nomor 7, jelas-jelas di situ ada tugas pokok antara TNI Polri dipisahkan, kemudian organisasi Polri keluar dari ABRI. Nah, berangkat dari situ, masing-masing dari TNI maupun kepolisian punya undang-undang yang mendukung. Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia melaksanakan fungsi Kamdagri melalui pendekatan 4 fungsi yang dimiliki, melalui pendekatan 4 fungsi: penegakan hukum, pelayanan masyarakat, pengayoman masyarakat, dan ketertiban masyarakat. Itu tugas pokok dari kepolisian. Sedangkan TNI itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas pokoknya ada di pasal 7 sampai dengan pasal 9, OMP sampai dengan OMSP. Nah, di sini jelas bahwa apa yang kita lihat menjadi satu kejadian di wilayah Sulawesi Utara tadi, di wilayah Kodam Merdeka, ini suatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Manakala masing-masing pihak paham apa yang harus dilakukan. Kita boleh pisah, tapi di dalam melaksanakan tugas jangan pernah lupa pada prinsip K3I. Komunikasi, koordinasi, kongko-kongko, dan tukar informasi. Ini kewajiban. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, bagaimana Babinsa itu dengan binternya kemudian mencoba untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Kemudian ada hal yang memang menjadi benang merah. Babinsa ini diminta untuk datang ke pihak kepolisian. Nah, datang ke pihak kepolisian, tentunya di sini juga rekan dari kepolisian harus arif, bijak, dan berangkat dari norma aturan yang berlaku. Manakala dia ingin mengambil, kemudian ingin menanyai, ingin memeriksa, jangan pernah dilupakan K3I itu. Kalau K3I dilakukan, persoalan itu tidak akan terjadi. Nah, kemudian secara spontanitas, rekan kita, Irdam adik saya, itu melayangkan sepucuk surat dengan tulisan seperti itu. Ini berangkat dari kode etik yang berlaku. Ini sudah ditangani oleh atasan yang berhak untuk menangani persoalan ini. Baik Pangdam sampai dengan Kepala Staf Angkatan dan seterusnya ke atas. Ini menjadi PR sebenarnya. Kita tidak boleh tendensius, tapi kita harus melihat kenapa ini terjadi. Pasti ada sesuatu hal yang harus dibedah secara bersama. Duduk bersama. Kita sedih. Akhirnya, yang telah dibina sejak tahun 98 sampai hari ini, TNI Polri Manunggal, TNI Polri Manunggal dengan rakyat, terganggu. Kenapa terganggu? Dan harus terganggu? Karena ada pelaksanaan kegiatan di lapangan yang melebihi tugas yang dilakukan. Namun demikian, Babinsa salah menurut kacamata siapa? Tentunya di sini 2 tingkat komando, tanggung jawab komandan juga harus diperhitungkan. Kenapa anggota kita ini seperti itu? Apakah satuan telah melakukan satu kegiatan bintal fungsi komando? Apakah sudah dilaksanakan baik secara rutin? Nah, ini yang harus diambil langkah ke atas 2 tingkat. Nah, Irdam ini spontan. Intinya, dia ingin meluruskan, kok polisi manggil tentara,
Itu bahasa prokem. Iya, iya. Kok polisi ngambil tentara? Nah, ini juga yang harus menjadi introspeksi dari rekan kepolisian. Kita boleh pisah, tapi aturan main jangan pernah dilupakan. Jangan pernah dilupakan di situ. Nah, kalau aturan main dilupakan, ego sektoral yang tampil ke depan, ini akan terjadi distorsi. Justru distorsi ini sangat membahayakan kemanunggalan tadi. Nah, oleh karena itu, saya minta dengan hormat, dengan sangat. Dengan kejadian ini, masing-masing pihak introspeksi diri. Satu. Kemudian kedua, bintal fungsi komando dari tiap-tiap bagian harus dilakukan. Supaya prajurit paham apa yang menjadi tugas, kemudian apa yang menjadi misi, benar, apa yang harus saya lakukan. Apakah dalam koridor saya atau tidak. Nah, dari kejadian ini, saya tidak ikut campur tentang alih tugas, alih jabatan buat Brigjen Tumilar. Tapi di sini, saya selaku mantan prajurit, melihat ini sebagai satu kasus yang harus ditelisik oleh dua belah pihak. Supaya ke depan, jangan pernah terulang. Kalau terulang, ini merugikan negara. Karena negara hari ini sedang bergelut dengan COVID-19. Dengan isu-isu lain. Tentunya kebersamaan tadi harus dipikul. Jangan karena dia dengan melaksanakan tugas Kamdagri dengan 4 fungsi kemuliaan, 4 fungsi kepolisian, penegakan hukum, dia menghalalkan cara ini nggak boleh. Bahwa sukses tugas di lapangan, apapun masalahnya, tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian, lembaga, institusi sesuatu. Tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Duduk bersama. Sebelum kejadian pasti sudah ada eksesnya. Nah, ekses ini kan bisa dicegah manakala ketanggap segeraan pimpinan dua belah pihak itu melihat. Nah, oleh karena itu yang saya minta di sini, di daerah itu ada Kominda. Undang-Undang Intelijen nomor 7 tahun 2012 itu menyatakan Kominda bagian yang integral sebagai mata telinga dari pemerintah daerah, dan di dalamnya ada polisi, ada tentara, ada yang memperkuat lainnya. Ini dalam rapat Kominda rutin, ini bisa dibahas. Kalau ini rutin dilakukan, nggak akan kejadian seperti ini. Kemana tuh Kominda berjalan? Ini dari saya, Pak. Ya, mungkin artinya kalau kita sebagai bentuk evaluasi dari apa yang sudah terjadi nih, Pak. Bapak tadi kan menyebut ada 3 parameter K3 itu. Kalau Bapak melihat ini dari K3 ini yang miss di sini yang mana, Pak? Apakah komunikasinya atau apa kalau melihat dari Bakorinda di rapat itu tidak berjalan atau apa gitu? Mungkin. Ya, kalau saya lihat ada 2 item yang menonjol. Komunikasi kurang. Informasi kurang. Harusnya dalam rapat Kominda yang rutin dilakukan, di situ sudah dapat kita menelaah hal-hal yang menonjol di dalam gatra kehidupan. Nah, yang menonjol yang bisa mengakibatkan instabilitas di daerah, ini sudah digarisbawahi. Dan di sini harus sudah dibahas secara bersama, duduk bersama antara aparat di daerah itu. Sehingga akan tidak terjadi gesekan. Karena kurangnya komunikasi dan tukar informasi. Itu. Salahkah Babinsa? Enggak benar. Enggak juga. Enggak benar. Dia responsif. Cuman kenapa dia begitu? Nah, artinya bintal fungsi komando kurang dilakukan dengan benar. Kemudian rekan kepolisian lupa bahwa K3 itu prinsip harus dilakukan. Jangan ego sektoral. Jangan. Ini berbahaya. Dalam negara seperti ini, sedang menghadapi permasalahan seperti dibutuhkan kebersamaan. Itu, Pak. Ya, kembali ke tadi, Pak ya. Mungkin isu ini sudah sedemikian ini berkembang dan juga menjadi pro dan kontra dari kasus tadi Pak Junior Tumilar. Ini berkembang menjadi isu-isu yang mengarah ke mempertanyakan lagi atau menyoal lagi terkait satuan teritorial keberadaannya. Bahkan ada upaya untuk
menghapus ini teritorial. Salah satunya mungkin yang lagi ini pernyataan dari Gubernur Lemhanas, Bapak Agus Wijoyo. Nah ini ada beberapa poin. Dari itu kan kebetulan dimuncul di Mata Najwa Pak ya. Itu ada beberapa poin yang itu justru mengarah pada apa ya, semacam justru tanda tanya besar. Kenapa sih ini sebenarnya kok sudah ada pro kontra tapi Gubernur Lemhanas justru seakan-akan mempertanyakan lagi antara hubungan antara rakyat dengan TNI, mempermasalahkan lagi masalah teritorial, satuan teritorial. Nah dari video yang itu setidaknya ada 3 hal Pak. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama itu sekarang TNI tidak menyatu lagi dengan rakyat karena situasinya ini bukan perang. Itu yang pertama Pak. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, TNI tidak boleh membela kepentingan sipil. Dalam hal ini karena memang menjadi jawaban atau menjadi pernyataan terkait kasus di Irdam Merdeka itu, sehingga muncul ini rakyat TNI tidak boleh membela rakyat lagi dalam arti sipil gitu. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah ini mungkin yang sangat-sangat ini Pak. TNI ini sekarang sudah bukan milik rakyat lagi, bukan bagian dari rakyat tapi sudah milik presiden. Nah mungkin dari 3 poin ini Pak yang kita akan kupas satu-satu. Mungkin yang pertama ini dulu Pak, TNI tidak boleh membela rakyat sipil. Itu gimana Pak? Padahal ini kan menjadi bagian juga daripada tugas TNI untuk ini. Apalagi ini kalau kita kaitkan karena ini komentar Pak Agus Wijoyo ini kan mengomentari kasus Brigjen Tumilar gitu Pak. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih atas 3 pertanyaan itu. Saya akan mencoba menjawab secara sekaligus dalam satu rangkaian. Iya, boleh Pak. Ya, Pak. Yang pertama, pertanyaannya menggelitik. Kenapa menggelitik? Apa yang kita lihat bersama tayangan CC antara Pak Agus Wijoyo selaku Gubernur Lemhanas dengan Mata Najwa ini mengundang satu hal yang luar biasa, baik bagi prajurit, bagi rakyat, maupun bagi mantan-mantan prajurit. Kita harus paham dulu bahwa apa yang dinyatakan Pak Agus Wijoyo, saya akan balik bertanya. Pada waktu Pak Agus Wijoyo mengundang Mata Najwa, ini status beliau adalah selaku Gubernur Lemhanas. Kalau beliau selaku Gubernur Lemhanas, jangan pernah lupa. Di situ ada aturan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini Pak Agus, ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja oleh user yang menggunakan beliau. Tentunya dia harus paham dari apa yang termaktub di dalam undang-undang ASN tersebut. Salah satunya, saya sampaikan, bahwa kalau dia memposisikan dirinya selaku gubernur, itu dia diikat oleh undang-undang ASN tadi. Intinya, apapun yang dibicarakan, itu di batang tubuh jelas. Dia adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Menjaga kesatuan persatuan bangsa. Itu pegang. Itu pegang. Kemudian yang kedua, beliau ini punya integritas diharapkan selaku pejabat tinggi. Tapi di dalam hal ini, dia jangan pernah lupa, di situ juga di dalam ASN ada kode etik. Kalau beliau sebagai gubernur, tentu bicaranya berkait dengan masalah Lemhanas. Di situ ada visi, misi Lemhanas. Pemantauan antara lain dari 5 poin. Menyiapkan kepemimpinan nasional, kerjasama dalam negeri, luar negeri. Kemudian pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini sedang rapuh. Harusnya beliau melihat ini. Tapi apa yang beliau lakukan? Karena beliau bicara di Mata Najwa,
pakai jabatan gubernur, tapi yang dibicarakan keluar dari konteks yang menjadi visi misi Lemhanas. Nah ini supaya masyarakat juga paham. Jangan kita merasa sebagai intelektual, kita reformis, tapi kita meninggalkan aturan yang berlaku, yang mengikat kita untuk tidak boleh melakukan seperti itu. Kemudian di dalam kode etik itu dinyatakan, jaga agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam kita melaksanakan tugas. Nah, apa yang beliau sampaikan ini membuat friksi di lapangan, sehingga memaksa pemerhati, kemudian politisi, warga masyarakat ikut serta larut. Kok seperti ini? Bahwa sebaiknya rakyat dipisahkan dari TNI. Nah ini satu hal yang luar biasa. Kemudian jangan pernah lupa, beliau juga adalah selaku mantan prajurit. Itu ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI dari 8, 7, dan 6. Ini ada hal yang mengikat. Loyal, patuh pada dan tunduk pada perintah atasan. Jangan pernah lupa bahwa Pak Agus Wijoyo waktu menjabat Kaster di Mabes TNI, beliau juga mendengungkan kita adalah tentara yang lahir dari kancah perjuangan. Kita bersama rakyat. Kita harus manunggal dengan rakyat, dengan mitra, termasuk kepolisian. Dalam rangka mengawal, mengamankan, mempertahankan, menyelamatkan bangsa ini. Tapi dengan apa yang beliau lakukan, ini kita menjadi miris. Kita menjadi miris. Ini Pak Agus harus paham. Kemudian jangan pernah lupa bahwa Pak Agus hari ini beliau duduk selaku gubernur, itu adalah sebagai guru. Apapun yang dikatakan, itu akan digugu dan ditiru oleh masyarakat, oleh anak didik. Tapi apa yang kita lihat hari ini, beliau justru mendengungkan perpecahan. Mendengungkan perpecahan. Tolong Pak Agus, kalau Pak Agus selaku intelektual dari TNI, tolong baca dengan teliti amanat Bapak Panglima Besar Sudirman 4 Oktober 1949. Bagaimana beliau menginstruksikan? Saya perintahkan di perintah hariannya kepada Angkatan Perang Republik Indonesia dan kepada seluruh rakyat Indonesia agar ya, APRI adalah tentara nasional. Yang kedua, tentara rakyat. Kemudian yang ketiga, tentara revolusi. Kenapa dibilang tentara revolusi? Karena waktu itu adalah dalam kancah melawan penjajahan. Nuansa itu masih terbentuk. Kemudian, tentara rakyat. Jangan pernah lupa, karena beliau menyampaikan, kita ini dulu terdiri dari kelas karat. Betul. Diawali dengan BKR. Hizbullah segala macam. Benar. Orang tua saya juga dari Hizbullah. Tapi setelah kemerdekaan, ini ditata supaya terjadi faksi di dalam ketentaraan. Ini berbahaya. Dia punya bedil, punya sangkur, punya massa, salah ucap, salah kata, akan terjadi gesekan. Ditata menjadi TKR berturut-turut sampailah 98 yang ditetapkan tahun 2000 sekian itu. Dipisah antara polisi dengan tentara. Tapi jangan pernah lupa bahwa rakyat adalah sumber napas, sumber kekuatan
yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa ini. Ingat, Pak Agus, baca dengan cermat Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Tolong, kita ini mantan prajurit, ada di posisi komponen cadangan bersama teman-teman dari kepolisian, Menwa, komponen kemasyarakatan yang lain. Negara ini tidak bisa dipikul oleh satu instansi atau kelembagaan. Karena Undang-Undang Dasar 45 menyatakan setiap warga negara punya kewajiban untuk bela negara. Kita ini negara hukum. Wilayah ini ada rakyat. Ini ditata menjadi supaya tertib. Nah, kita mau dibikin tertib, kita terus mau diacak-acak. Tolong, Pak. Bapak sudah mengkhianati amanat Panglima Besar Sudirman. Tolong. Kita tidak bisa terima itu. Kita tidak bisa terima itu. Ingat, Pak Agung Gumelar dengan kejadian tempo hari menyatakan bahwa di dalam diri prajurit, dia akan berhenti berjuang kalau dia telah mati. Dia meninggal dunia atau dia gugur. Selesai persoalan. Tapi selama dia masih ada napas, dia berkewajiban mengabdikan dirinya kepada negara bangsa. Kita ini melalui komponen cadangan yang siap sewaktu-waktu untuk bersama rakyat membela, mengawal, mempertahankan, menjaga keutuhan bangsa NKRI. Itu tolong. Jadi kemanunggalan ini nggak bisa dijaga, nggak bisa diabaikan. Gimana tentara mau dipisahin dari rakyat? Cikal bakal perjuangannya dari rakyat jadi tentara, terbalik lagi jadi rakyat. Kok mau dipisahin? Bapak ini di mana cara berpikirnya, Pak? Ya, Bapak nggak bisa seperti itu. Bapak selaku gubernur Lemhanas dengan 5 misi tadi, Pak. Bapak mengundang orang, terus Bapak keluar dari konteks. Sabta Marga Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI, ada butir yang Bapak langgar. Amanat Panglima Sudirman, Bapak langgar. Undang-undang ASN, Bapak tubruk. Ini gimana? Nah, ini menjadi serius. Karena apa yang Bapak sampaikan, suka tidak suka, ini membuat friksi di lapangan. Saya mantan prajurit, sakit Pak dengan Bapak bicara seperti itu. Tolong Pak, Bapak bertugas, saya juga pernah bertugas. Bapak pernah bertempur, saya pernah bertempur. Jadi jangan jadikan kesempatan untuk memberi peluang kepada anasir yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan sikon. Kasihan Presiden dan negara ini, Pak. Presiden dipilih oleh rakyat. Otomatis Presiden harus mendengar suara rakyat. Membangun dengan programnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Jangan dipisahkan TNI sendiri. Pak, ini bukan Amerika, ini Indonesia. Bagaimana amanah pendiri bangsa ini, Pak Karno? Tolong baca. Waktu beliau bicara dengan pemimpin dari Vietnam. Ciri negara adalah ciri khas yang kita harus gunakan dalam rangka menghadapi situasi perkembangan dimanapun. Geostrategi yang dipakai sesuai dengan kondisi bangsa ini. Bukan kita jiplak, ambil dari luar, masuk, kita pakai. Salah. Salah besar. Saya pernah di Lemhanas, Pak, sampai Sektama. Jadi saya tahu, Pak, apa yang harus dilakukan dalam visi misi tadi, Pak. Ini yang saya harap kepada Bapak. Oleh karena itu, Pak, dengan kondisi seperti ini, saya memberikan saran. Mohon dapatnya, Pak. Karena di dalam Undang-Undang ASN, pasal 1, Presiden adalah sebagai pembina kepegawaian tertinggi di Republik Indonesia ini. Salah satu petugasnya, Bapak mengucapkan hal yang seperti ini, membuat guncangan, instabilitas, gatra kehidupan. Bagaimana Pak? Ketahanan nasional kita akan mantap kalau salah satu bagian dari pembantu Presiden menyampaikan hal yang kurang pas dan mendapat tanggapan seperti ini. Ini berbahaya, Pak. Kita baru saja sedang menghadapi COVID. Yang kedua,
baru saja kita menghadapi di Kodam Merdeka. Kemudian kita lihat lagi Pak, isu tentang PKI yang tempo hari sedang dilempar oleh beliau, Pak Gatot. Ini Pak Agung mengomentari Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib itu pegang di dalam kita berkarya berbuat setelah pensiun sekalipun. Karena kita mengabdi kepada negara bangsa. Dan kita berjuang untuk kepentingan negara bangsa. Nah, oleh karena itu, kami sebagai mantan prajurit, mohon dengan hormat dan sangat kepada Presiden selaku pembina tertinggi kepegawaian Republik Indonesia, membaca situasi ini sebagai situasi yang tidak menguntungkan. Tolong, pembantu-pembantu yang model seperti ini Pak, kalau bisa ditegur, karena membahayakan kesatuan persatuan bangsa. Apalagi kita sedang menghadapi satu era globalisasi, perkembangan lingkungan strategik yang seperti itu mengharuskan kita elemen bangsa ini satu dengan lain bergandengan tangan, merapatkan barisan, yuk kita menatap ke depan. Kalau seperti ini dikotorin, kita mau lari kemana Pak? Tolong, Pak Panglima Besar Sudirman menyatakan dalam amanat tanggal 4 Oktober tahun 1949, jangan mudah tergelincir. Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti sekarang ini. Segala tipu muslihat, provokasi, yang tampak maupun yang tidak nampak. Ini Pak yang harus kita lakukan. Panglima Sudirman sudah mengisyaratkan seperti itu. Jangan kita sekarang meneruskan jejak beliau untuk menyelamatkan bangsa ini. Justru kita menjadi sapu lidi yang menggelitik dari bawah, yang dapat dimanfaatkan pihak anasir yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan bangsa ini. Pak, berhadapan dulu sama saya Pak. Demikian. Oke, terima kasih tadi Pak Tri Tamtomo sudah menyampaikan ya terkait isu-isu yang berkembang ya, terkait juga apa fungsi Gubernur Lemhanas dikaitkan dengan peran dan tugasnya sebagai ASN yang lain Pak ya. Insya Allah ini semua bisa memberikan pencerahan bagi semua, utamanya pada publik ya, biar takutnya ini muncul rasa sakit hati, ini kok rakyat mau dipisahkan dengan TNI, kan lebih seperti itu Pak ya, dengan pernyataan-pernyataan yang ini. Dan beliau sudah memberikan penjelasan dan juga sudah dengan hormat meminta kepada Pak Agus Wijoyo untuk bersikap yang bijak Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri mungkin ada semacam pernyataan terakhir Pak terkait kondisi saat ini dihubungkan dengan kasus-kasus yang ada tadi, seperti kasus yang muncul sehingga menjadi kontroversi terkait pernyataan Pak Agus Wijoyo. Mungkin pesan terakhir Pak. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang mengikuti kebetulan acara ini dengan dialog yang baru saja kita laksanakan, dengan isu yang dilemparkan bahwa tentara harus melepaskan diri dari rakyat. Ini saya mohon kepada segenap elemen bangsa di negara yang sangat kita cintai ini, mendengar pernyataan yang tidak benar, kita harus menanggapinya secara arif, bijak, dan tidak boleh emosional. Karena di hadapan kita ada tugas negara yang lebih berat, yang lebih besar, yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Dan kepada anasir warga masyarakat yang mengucapkan iseng-iseng berhadiah, tapi mengakibatkan terjadi G5, gasak, gesek, gosok, gebuk, gegeran, supaya menahan diri. Saatnya hari ini kita membantu Presiden, kita membantu pemerintah untuk mensukseskan seluruh program yang dilakukan. Dan kepada TNI Polri, ayo kemandunggalan TNI Polri dengan masyarakat, ini harus tetap terjaga. Tidak ada satu institusi dari manapun yang mampu menangani persoalan bangsa ini hanya dengan kesendirian, dengan hanya ego sektoral. Nggak akan bisa.
ikuti parameter yang berlaku, yaitu perundang-undangan. Jadi kalau membaca aturan undang-undang, para perwira harus membaca banyak undang-undang supaya kita ini komprehensif, integralistik, dan mampu mengejawatakan di lapangan dengan benar. Ini saja, terima kasih dengan segala perkataan yang mungkin kurang enak. Saya selaku pribadi, selaku mantan prajurit TNI Bang, mengucapkan permohonan maaf. Yang penting, satu untuk semua, semua untuk satu. Demikian Bang, terima kasih. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita sudah banyak berdiskusi tentang situasi bangsa ini, terkait juga peran TNI dan yang lain sebagainya, dan hubungannya dengan rakyat. Mungkin diskusi kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.